Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Rahma Modeo dengan NIM 151421018 dari kelas 5A jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Di video ini saya akan memaparkan materi tentang dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki jenis-jenis yang berbeda. Secara umum, media bercirikan 3 pokok unsur, yaitu suara, visual, dan gerak. Ada salah satu ahli, yaitu Rudy Bretas, mengatakan bahwa ada 7 klasifikasi media, yaitu yang pertama ada media audiovisual gerak, contohnya seperti film suara, pita video, dan yang ada di TV. Kemudian yang kedua ada media audiovisual diam, contohnya seperti film rangkai suara. Kemudian yang ketiga ada audio semi gerak, contohnya seperti tulisan jauh bersuara. Kemudian yang keempat ada media visual bergerak, contohnya seperti film bisu. Yang kelima ada media visual diam, contohnya seperti halaman cetak dan foto. Kemudian yang keenam ada media audio, contohnya seperti radio, telepon, dan pita video. Kemudian yang terakhir, itu yang ketujuh, ada media cetak, contohnya seperti buku, modul, dan bahan ajar. Dasar pertimbangan untuk memilih suatu media sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Adapun beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan media, yaitu tujuan instruksional yang ingin dicapai, karakteristik siswa dan sasaran, jenis rangsangan belajar yang diinginkan, yaitu audio, visual, gerak, dan seterusnya. Kemudian keadaan latar atau lingkungan, kemudian kondisi setempat, dan yang terakhir luasnya jangkauan yang ingin dilayani. Landasan penggunaan media dan sumber belajar. Ada beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran. Antara lain, yang pertama ada landasan filosofis, kemudian psikologis, teknologis, dan empiris. Baik, yang pertama ada landasan filosofis. Secara filosofis, ada pandangan yang menyatakan bahwa teknologi akan menggerus humanisasi. Pandangan tersebut juga merasuk ke dalam dunia pendidikan. Guru dapat menyusun strategi pembelajaran terbaik untuk dapat memadupadankan potensi peserta didik dengan kemudahan teknologi. Dengan memanfaatkan potensi kedua hal tersebut, maka capaian pembelajaran dapat diraih dengan maksimal. Selain itu, kemajuan teknologi juga dapat menjadi langkah awal terwujudnya kemajuan di dunia pendidikan untuk masa sekarang dan yang akan datang. Kemudian yang kedua ada landasan psikologis. Landasan psikologis adalah penggunaan yang didasarkan pada karakteristik dan perilaku siswa. Diadakan pemilihan media yang tepat sehingga dapat menarik perhatian siswa serta memberikan kejelasan objek yang diamatinya. Bahan pembelajaran yang akan diajarkan harus disesuaikan dengan pengalaman siswa. Kajian psikologis menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret ketimbang yang abstrak. Selanjutnya, yang ketiga ada landasan teknologis. Landasan teknologis merupakan penggunaan yang didasarkan pada teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, penilaian proses, dan sumber belajar. Jadi, teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks yang terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah,
mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Fleksibilitas teknologi dalam pembelajaran dapat memberikan berbagai kemudahan dalam dunia pendidikan. Kemudahan tersebut juga menjadi jawaban atas stagnasi media pembelajaran tradisional yang mulai kurang efektif. Selanjutnya yang terakhir adalah landasan empiris. Landasan empirik didasarkan pada berbagai temuan yang menunjukkan bahwa ada interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Artinya, siswa akan mendapat keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik tipe atau gaya belajarnya. Siswa yang memilih tipe belajar visual akan lebih memperoleh keuntungan bila pembelajaran menggunakan media visual seperti gambar, diagram, video, atau film. Sedangkan siswa yang memilih tipe belajar auditif akan lebih suka belajar dengan media audio seperti radio, rekaman suara, atau ceramah guru. Akan lebih tepat dan menguntungkan siswa dari kedua tipe belajar tersebut jika menggunakan media audio visual. Materi selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media pembelajaran. Dalam menentukan dan memakai media pembelajaran, usahakan memperhatikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ketepatannya dalam menggunakan tujuan pembelajaran. Media belajar mengajar yang dipilih berdasarkan tiap-tiap tujuan belajar mengajar yang telah disepakati sebelumnya. Tiap-tiap tujuannya itu isinya ialah analisa, aplikasi, dan unsur pemahaman. Kemudian yang kedua, dukungan pada isi dari bahan ajar. Bahan pembelajaran yang bersifat fakta, konsep, prinsip, serta generalisasi sangatlah membutuhkan bantuan media supaya mudah dipahami oleh anak-anak didik. Kemudian yang ketiga, kemudahannya mendapatkan media. Yang keempat, keterampilan pengajar pada mempergunakannya. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, sesuai dengan tingkat berpikir anak didik. Jadi media pembelajaran yang digunakan haruslah disesuaikan dengan tingkat berpikir anak didik. Kriteria khusus dalam memilih media pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu akses kemudahan. Akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media. Apakah media yang diperlukan itu tersedia, mudah dan dapat dimanfaatkan oleh murid? Misalnya, kita ingin menggunakan media internet. Perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Apakah ada saluran untuk koneksi ke internet atau adakah jaringan teleponnya? Akses juga menyangkut aspek kebijakan. Misalnya, apakah murid tersebut diizinkan untuk menggunakan komputer yang terhubung ke internet? Jangan hanya kepala sekolah saja yang boleh menggunakan internet, tetapi juga guru, karyawan, dan murid. Bahkan murid lebih penting untuk memperoleh akses internet. Kemudian yang kedua ada biaya. Biaya juga harus menjadi bahan pertimbangan. Banyak jenis media yang dapat menjadi pilihan kita. Media pembelajaran yang canggih biasanya mahal. Namun biaya itu harus kita hitung dengan aspek manfaatnya. Kemudian yang ketiga ada teknologi. Mungkin saja kita tertarik pada suatu media tertentu, tetapi kita perlu memperhatikan apakah teknisinya tersedia dan mudah menggunakannya. Misalnya kita ingin menggunakan media audio visual untuk di kelas. Perlu kita pertimbangkan
Apakah ada aliran listriknya? Bagaimana cara mengoperasikannya? Dan kemudian yang keempat ada interaktif. Media yang baik adalah yang dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Semua kegiatan pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru tentu saja memerlukan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian yang kelima ada organisasi. Pertimbangan yang juga penting adalah dukungan organisasi. Misalnya, apakah pimpinan sekolah atau pimpinan yayasan mendukung? Bagaimana pengorganisasiannya? Apakah di sekolah tersedia sarana yang disebut pusat sumber belajar? Dan yang terakhir ada novelty. Kebaruan dari media yang akan dipilih juga harus menjadi pertimbangan. Sebab media yang lebih baru biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi siswa.